Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lobster air tawar dimanapun Anda berada. Salam capit dari Krishna Farm Lobster Air Tawar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 4 hal yang wajib dimiliki oleh para pemula yang ingin belajar budidaya lobster air tawar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, sahabat lobster air tawar jangan lupa support channel Krishna Farm dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen videonya. Oke, sahabat lobster air tawar, mengenai 4 hal yang wajib dimiliki oleh para pemula yang ingin belajar budidaya lobster air tawar ini. Untuk yang pertama adalah sahabat lobster air tawar harus memiliki niat. Masalahnya, dalam budidaya lobster air tawar ini banyak sekali potensi yang bisa dihasilkan. Dan boleh dibilang bisnis lobster air tawar ini mempunyai prospek yang bagus ke depannya. Jadi sahabat lobster air tawar, yang pertama jangan dulu memikirkan keuntungannya dulu. Jadi niatkan dulu ingin belajar budidaya lobster air tawarnya. Jadi ketika sahabat lobster air tawar mempunyai niat yang benar untuk mempelajari budidaya lobster air tawar ini, nantinya untuk masalah keuntungan akan mengikuti. Dan untuk yang kedua adalah masalah pengetahuan atau edukasi tentang bagaimana cara budidaya lobster air tawar. Jadi sahabat lobster air tawar bisa belajar tahapan-tahapan budidaya lobster air tawar ini melalui sosial media, mengikuti pelatihan tentang budidaya lobster air tawar, membeli buku yang membahas tentang cara budidaya lobster air tawar, atau masih banyak lainnya sebagai sarana belajar budidaya lobster air tawar. Dan untuk yang ketiga adalah pemilihan tempat atau lokasi untuk budidaya lobster air tawarnya. Sahabat lobster air tawar harus bisa menentukan lokasi untuk budidaya lobster air tawar ini. Misalkan, sahabat lobster air tawar mau memulai budidaya lobster air tawar ini di rumah dengan menggunakan media kolam terpal, kolam semen, ataupun media lainnya. Ataupun sahabat lobster air tawar untuk menentukan lokasi budidayanya dengan cara menyewa lahan dan lain sebagainya. Karena untuk pemilihan lokasi ini menurut saya sangat krusial. Jika sahabat lobster air tawar salah dalam memilih lokasi untuk budidaya lobster air tawarnya atau tidak cocok, misalkan sahabat lobster air tawar mempunyai lahan indoor tapi menggunakan mekanisme cara budidaya outdoor, itu salah juga dalam proses budidaya lobster air tawarnya. Dan untuk yang terakhir, sahabat lobster air tawar harus mempunyai mental yang kuat. Karena dalam proses belajar adaptasi budidaya lobster air tawar ini, untuk tingkat kematiannya sangat tinggi. Jadi ketika sahabat lobster air tawar mengalami masalah kematian pada lobster air tawarnya, sahabat lobster air tawar jangan pernah putus asa. Justru harus sebaliknya, sahabat lobster air tawar harus dapat menganalisa penyebab kematian pada lobster air tawarnya tersebut. Tujuannya agar kedepannya jika sahabat lobster air tawar menemukan kasus yang sama, setidaknya sahabat lobster air tawar dapat menangani masalah tersebut. Jadi pesan dari saya, jika sahabat lobster air tawar ingin memulai budidaya lobster air tawar ini, nikmati saja prosesnya, sabar, dan untuk hasilnya nanti akan mengikuti. Jadi kurang lebih begitu sahabat lobster air tawar mengenai 4 hal yang wajib dimiliki atau disiapkan oleh para pemula yang ingin belajar budidaya lobster air tawar. Dan untuk penjelasan dalam video ini saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat lobster air tawar. Dan untuk sahabat lobster air tawar yang baru saja mampir di channel Krishna Farm, jangan lupa support channel Krishna Farm dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share juga videonya. Oke sahabat lobster air tawar, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.